melakukan take some form of public action. Nah, jadi ini dia langsung melakukan tindakan yang langsung. Di sini nih, seek redress directly from business firm. Jadi ketika dia nggak puas, dia akan langsung bertanya pada perusahaan jasanya. Terus atau enggak ini take legal action, mungkin bisa kalau misalnya kesalahan yang dilakukan perusahaan itu sangat fatal, bisa dia masuk ke ranah hukum, jadi kayak dituntut seperti itu. Terus yang ketiga bisa decide to stop buying product or brand or boycott seller. Jadi dia memutuskan untuk nggak akan beli lagi gitu, atau mungkin bisa memboikot penjual atau perusahaan jasa kita. Itu kalau si pelanggan melakukan tindakan. Tapi ini tindakan yang publik. Sorry. Jadi ini yang tadi saya jelaskan itu tindakan yang publik. Nah, sekarang ada yang tindakan yang private, maksudnya nggak frontal di depan umum. Itu dia bisa complain to business atau government agency, sama warn friends about product. Jadi bisa mengingatkan teman. Nanti misalnya mbak nggak puas, jangan ke situ, di situ nggak enak misalnya makanannya, atau di situ pelayanannya kurang cepat. Nah, seperti itu. Jadi itu ada opsinya, ada dua, ada take action, terus take no action. Ketika take action bisa public, bisa private, seperti itu. Jadi ketika pelanggan merasa tidak puas dengan apa yang diberikan oleh si perusahaan jasa. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Suaranya hilang? Gak dengar suara saya kah? Halo? Mbak. Ada kok Mbak. Oke. Untuk kegiatan belajar 1 sudah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke kegiatan belajar 2, yaitu kesetiaan konsumen. Kira-kira konsumen yang setia tuh penting nggak untuk perusahaan? Mbak? Halo? Kenapa kok penting? Kayaknya kenapa kok penting? Halo? Alasannya? Kenapa kok penting? Yang lain? Dia mau jawab lagi? Halo? Oke, jadi tadi kan masih ingat pelanggan yang setia itu bisa, semakin banyak pelanggan setia yang kita punya, semakin besar kemungkinan
kita untuk dapat profit yang lebih banyak. Ya, jadi itu penting untuk perusahaan. Iya, pertanyaannya sudah Mbak, kenapa kok pelanggan yang setia itu penting? Nah, ini nilai strategik perusahaan dalam loyalitas pelanggan. Nah, itu bisa mengurangi biaya pemasaran ya kan, karena kita sudah punya pelanggan yang loyal banyak, jadi otomatis untuk menarik pelanggan baru kita nggak perlu melakukan advertising yang berlebihan, jadi cukup karena sudah mempunyai banyak pelanggan. Terus habis itu bisa menarik pelanggan baru. Nah kan kalau kita punya banyak pelanggan loyal, dia bisa ngajak teman-temannya, misalnya ngasih saran, word of mouth yang positif, ngajak ayo datang ke sini, di sini tempatnya enak atau apa. Nah itu bisa. Jadi dengan adanya pelanggan yang loyal bisa membantu kita untuk menarik pelanggan baru. Terus juga yang ketiga, waktu untuk merespon ancaman pesaing. Jadi kita nggak perlu terlalu khawatir ketika kita sudah punya pelanggan yang setia. Ketika ada pesaing yang kuat, itu nggak masalah selama kita bisa mempertahankan pelanggan yang sudah loyal. It's okay, tinggal jalan. Ini kajian loyalitas pelanggan, pendekatan perilaku, fokus pada tahap purna pembelian dan mengukur loyalitas berdasarkan tingkat pembelian, frekuensi, dan kemungkinan pembelian lagi. Jadi kita bisa tahu seberapa besar kesetiaan pelanggan itu terhadap kita bisa dilihat dari perilakunya, yaitu seberapa sering sih dia akan datang lagi ke tempat kita, terus pembeliannya banyak apa enggak, terus segala frekuensinya, yaitu seberapa sering. Misalnya kalau restoran mungkin bisa jadi hampir setiap hari karena makan kan, atau mungkin seminggu sekali. Nah itu dilihat dari situ. Jadi dari perilaku setelah pembelian itu apakah kembali ke tempat kita lagi atau enggak, itu untuk mengukur kesetiaan pelanggan. Terus kalau pendekatan attitude itu sikap ya. Kalau tadi perilaku itu behavior. Jadi kalau attitude itu sikap kita terhadap suatu perusahaan jasa. Jadi di sini menyimpulkan loyalitas pelanggan dari aspek keterlibatan psikologis, favoritisme, dan sense of goodwill pada jasa tertentu. Ini misalnya kalau attitude itu sikap kita, ini kan keterlibatan psikologis, berarti kita dalam pikiran kita misalnya perusahaan jasa itu baik, perusahaan jasa itu punya pelayanan yang bagus, atau misalnya dari 3 restoran yang ada kita milihnya restoran A. Nah itu dari situ sikap attitude itu sudah menunjukkan bahwa pelanggan itu loyal terhadap kita, jadi dia sudah memilih kita dibandingkan dengan pesaing. Itu kalau kita melihat pelanggan yang loyal dari segi sikap atau attitude. Jadi itu nah ini kalau pendekatan terintegrasi mengkombinasikan 2 variabel untuk menciptakan sendiri konsep loyalitas pelanggan. Jadi ini mungkin kombinasi antara attitude sama behavior. Jadi ketika si pelanggan itu tadi sudah punya secara psikologi sudah memandang kita sebagai restoran yang baik, otomatis dia akan datang lagi ke tempat kita, terus beli lagi, makan lagi, datang. Jadi awalnya dari sikapnya yang baik. Jadi ketika semakin positif sikapnya terhadap perusahaan jasa, maka kemungkinan perilakunya untuk datang kembali itu semakin besar. Itu untuk melihat seberapa besar pelanggan itu loyal ke kita. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Gimana? Halo Mbak? Halo, ada yang mau ditanyakan? Oke. Terus ini prinsip dalam loyalitas konsumen. Jadi kemitraan yang didasarkan kepada etika dan integritas tinggi. Terus nilai tambah dalam hubungan kemitraan